Lihat foto ini bahagia sekali. Nggak mungkin lagi berantem mereka berfoto ini. Nah, saudara, yang pertama, bagaimana pernikahan saudara nanti bahagia? Pernikahan yang mau menikah bahagia, pernikahan yang sudah menikah bahagia. Yang pertama, dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya, ayat yang ketiga, terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Pernikahan yang bahagia apabila saling memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban, bukan menuntut hak. Jika pernikahan menuntut hak, maka pernikahan itu siap-siap akan menghadapi masa-masa yang kritis. Tapi ketika kita pernikahan, kita calon suami istri dan suami istri berpikir bahwa ini kewajiban saya. Kewajiban yang dimaksud di sini bukan kewajiban biologis saja, bukan kewajiban seks saja, tapi ini berbicara tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Kalau suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing, memenuhi kewajiban masing-masing, suami dalam kata Efesus pasal 5, suami harus mengasihi istri, memberi nafkah kepada istri, mengayomi istrinya, maka istri akan bahagia. Istri akan menghormati suami, menghargai suami. Yang walaupun pendapatan istri lebih besar daripada suami, bukan berarti istri sesuka hati kepada suami. Tetap penghormatan kepada suami itu pasti, dan yang kedua setelah kita menghormati Tuhan. Bisa saja diizinkan terjadi suami kita tidak punya pekerjaan. Bisa saja Erwin tidak punya penghasilan suatu saat, yang suami tidak punya penghasilan, yang istri punya penghasilan. Tetap ingat bahwa firman Tuhan katakan istri harus tunduk kepada suami. Inilah kewajiban kita. Kalau kewajiban ini sudah dilakukan, istri tetap tunduk, walaupun suami tidak bisa memberi nafkah, maka inilah yang akan membuat kita bahagia. Sebaliknya, suami mengasihi istri, walaupun istrinya cerewet, bawel, suka habisin uang ke mall, belum gajian udah ngutang kartu kredit contohnya. Tapi mudah-mudahan jemaat Pentakosta atau yang hadir di sini tidak ada yang karunia menghabiskan. Ada, tapi bagaimana mengasihi orang-orang yang model seperti ini? Tetap kewajiban kita ingat, suami mengasihi istri, istri tetap menghormati suami. Nah, ini yang pertama, pernikahan yang bahagia apabila suami istri saling memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bagaimana supaya pernikahan bahagia? Suami tidak berkuasa, ayat yang keempat, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Sebaliknya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Banyak suami yang salah artikan ini ayat, sehingga dikatakan, engkau istri tidak berkuasa atas tubuhmu, tapi suami. Bukan itu maksudnya. Anda laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu tubuh. Bukan berarti Anda suka-sukamu, Erwin suka-sukanya sama si Debbie suka-sukanya. Tidak. Jadi sama-sama, artinya apa? Ada dua hal yang boleh saya bagikan. Yang pertama, tubuh istri bukan milik sendiri, tapi milik berdua. Saling memiliki, saling merasakan, saling memelihara. Tubuh Debbie ketika diberkati miliknya si Erwin. Ketika Debbie sakit, maka Erwin juga akan merasakan kesakitan. Ketika Erwin ada dalam masalah, maka sebaliknya si Debbie juga ikut merasakan masalah itu. Jangan uangmu uangku, utangmu bukan utangku. Ini yang susah. Kalau sudah satu tubuh, ini satu tubuh, satu pura-pura, satu dompet, satu pemasuk,
dua pemasukan, tapi satu kesatuan. Mau dikeluarkan sama-sama, silakan. Mau Debbie membantu orang tuanya perempuan, laki-laki, itu harus diketahui sama-sama. Sebaliknya, ini namanya satu tubuh. Mertua kita sakit, maka suami kita, istri kita juga harus tahu. Ayo kita mau bantu mama kita. Dan suami atau istri juga tidak bisa katakan, jangan kita pun kekurangan. Kita sama-sama. Kalau orang tua daripada perempuan adalah orang tua laki-laki, ini namanya satu tubuh. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita, harus sama-sama merasakan. Yang kedua, pasangan tidak berhak menyerahkan tubuh kepada orang lain yang bukan istri atau suami. Anda sudah satu tubuh, maka tidak berhak Debbie menyerahkan tubuhmu kepada orang lain. Tidak berhak lagi Erwin menyerahkan tubuhnya kepada orang lain atau berzina. Tidak ada lagi percabulan karena mereka sudah satu tubuh. Suami istri sudah satu tubuh. Maka kalau sudah satu tubuh, semuanya pasti kita berbahagia. Tapi ketika kita sudah mulai melanggar, bahwa kita sudah mengikrarkan diri kita satu tubuh sekarang, kita diberkati baik suka maupun duka, susah ataupun senang, diberkati ataupun tidak diberkati, aku mau tetap bersatu. Hanya maut yang memisahkan. Ketika pacarnya atau suaminya sakit, udah mulai lirik sana lirik sini, itu yang akan menghancurkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kebahagiaan yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Yang ketiga, hidup bersama dan membangun mesbah doa keluarga. Keluarga bahagia apabila keluarga itu hidup bersama dan membangun mesbah keluarga. Katakan mesbah keluarga. Saudaraku, ini jarang mungkin Anda lakukan dalam rumah tangga Anda. Tetapi coba mulailah mesbah rumah tangga, mesbah keluarga, doa bersama suami istri dan anak-anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika rumah tangga hidup rukun. Di dalam Mazmur katakan, ketika ada kehidupan yang rukun di sana, suami istri berdoa bersama-sama, maka dilimpahkanlah berkat Tuhan ke sana. Saudaraku, jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan. Jadi Tuhan menginginkan ketika kita sudah diberkati, kita harus hidup bersama-sama. Tapi bukan berarti ketika Erwin tiba-tiba dapat pekerjaan untuk sementara waktu ke Papua, untuk jabatan yang bagus dan strategis, dapat pendapatan yang luar biasa, nggak boleh, kita harus bersama, nggak juga seperti itu. Atau Erwin dapat panggilan bekerja, rapat ke Kalimantan 1 minggu, telepon terus berdering, sehingga Erwin atau suami terganggu. Rapat atau mau angkat telepon istri ini? Nggak diangkat telepon istri, dibilang, kamu sama siapa? Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Padahal lagi rapat mencari nafkah. Nah ini juga. Jadi kalau persetujuan, untuk sementara kalau kita berjuang tapi persetujuan, itu diperbolehkan. Buat apa juga ngumpul bersama-sama, nggak bekerja, nggak berdoa juga. Yang Tuhan mau adalah kita mau bersama-sama, hidup berjuang bersama-sama, berdoa bersama-sama. Indahnya seperti gambar ini. Ketika suami istri dan anak-anak bersatu berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Berdoalah dan berjaga-jagalah dalam Matius 26. Dan Yakobus mengatakan supaya kita saling mendoakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Mazmur juga katakan, ketika hidup rukun berdoa bersama-sama, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan ke sana. Dan kesimpulan,
Keluarga yang bahagia. Coba kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Keluarga yang bahagia yang pertama, saling memenuhi kewajiban, bukan menuntut hak, tapi kewajiban kita lakukan. Yang kedua, menjadi satu tubuh. Tubuh kita sudah satu. Kekurangan si A, kekurangan kita. Kekurangan istri, kekurangan saya. Istri sakit, maka saya juga harus merasakan kesakitan. Keluarga istri juga sakit, saya juga harus ikut iba dengan itu. Itu bukan saya katakan, oh itu bukan urusan saya, itu keluargamu. Itu tidak lagi, karena kita sudah satu tubuh. Hidup bersama dan membangun mesbah doa. Suami istri harus berdoa bersama-sama. Ada anak, ajak doa bersama-sama. Maka percayalah, keluarga saudara akan menjadi keluarga yang bahagia. Selamat berbahagia buat Erwin, Debbie. Atas nama Gereja Pentakosta Mangsa mengucapkan selamat mengenal rumah tanggamu. Dan kepada saudara Erwin, apakah saudara mau menerima saudari Debbie menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya? Dan apakah saudara dapat mengasihi serta melindunginya dengan segenap hatimu? Baik kamu dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit atau sehat. Kalau saudara mau dan bersedia, katakanlah di hadapan seluruh anggota jemaat, saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Saya mau kiranya Tuhan. Yang kencang. Saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Sekiranya saya mau banget gitu. Kepada saudari Debbie, apakah saudari mau menerima saudara Erwin menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya? Dan apakah saudari dapat mengasihinya dengan segenap hatimu, baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat? Kalau saudari mau bersedia, katakanlah di hadapan seluruh jemaat, saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Sama-sama mau ya. Jadi sama-sama mau ya, gak ada yang dipaksa. Baik, puji Tuhan, boleh kalian ya. Mereka sudah berjanji di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan tentunya bahwa mereka akan sehidup semati bahagia dalam segala keadaan apapun. Sebagai pengikat janji mereka, mereka telah menyediakan sebuah cincin. Ini yang satu. Ini paling gede. Ya, cincin ini terbuat dari logam mulia. Kenapa dari logam mulia dibuat? Ini menandakan bahwa cinta mereka cinta yang tulus dan murni, yang tidak ada ujungnya. Jadi ketulusan dan tidak ada ujung. Demikianlah pernikahan antara Erwin dan Debbie. Semoga kiranya sebagai ikatan cinta mereka, lambang cincin ini mengingatkan mereka bahwa mereka akan selalu sehidup semati di dalam takut akan Tuhan. Sampaikan ke jari manisnya dan sampaikan kata-katanya. Cincin ini akan memberikan kepadamu sebagai lambang kasihku kepadamu. Forever. Ini akan kuberikan kepadamu sebagai janji kasihku kepadamu yang murni dan tidak berkesudahan. Baik, boleh silakan berlutut. Pegang Erwin, pegang tangan daripada Debbie. Pegang tangannya.
Hah? Tangan apa aja? Tangan kanan, salah. Pegang tangannya, jangan grogi. Bisa. Kalau untuk calon suami istri, social distancing. Di dalam. Nanti, ayah, sampaikan janji nikahmu kepada Dewi. Saya berjanji akan menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dari sekarang ini dan seterusnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu miskin ataupun kaya, pada waktu sakit ataupun sehat. Saya berjanji akan mencintai, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita. Sebagai ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan saya berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan sidang jemaat ini. Baik, janji ini harus kamu ingat sampai selama-lamanya. Suaminya. Saya berjanji akan menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dari sekarang ini dan seterusnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sakit ataupun sehat. Saya berjanji akan mencintai, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita. Sebagai ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dan saya berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan sidang jemaat ini. Amin. Ya.